Capek nggak? Kalau masalah capek pasti. Capek pasti. Iya. Namanya juga kerja pasti capek gitu. Gak ada kerja yang gak capek. Itu menurut saya. Tapi semangat Gustiawan Tapi semangat saya gak pernah muncul. nggak pernah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dita Fitriani Gunawan dalam program Inspirasi, Integrasi Sosial dan Pemberdayaan untuk Meraih Prestasi. Nah, di episode yang keempat kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu tentang semangat belajar. Saat ini kita atau di program Inspirasi ini sudah kedatangan seseorang. Beliau merupakan salah satu dari anak KPM PKH di Kecamatan Sindakasih, Kabupaten Ciamis yang bernama Gustiawan. Nah, ia juga merupakan salah satu dari mahasiswa STIMIK IKMI Cirebon. Bagaimana sih Gustiawan tersebut bisa sampai di bangku perkuliahan ini? Nah, langsung saja kita berbincang-bincang langsung dengan Gustiawan tersebut, ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tadi sibuk apa aja sebelum kesini? Sibuk kerja. Kerja? Ya. Di mana? Di Kimari. Di Cimari. Ya. Ngapain aja tuh kerjanya? Pemasangan baja, membuat genteng metal. Genteng metal. Ya. Tapi nggak kalau ngerjain orang? Enggak. Ya. Gak suka. Nggak suka ya? Nggak suka. Mantap nih. Nih Gustiawan, kita kan mau tanya-tanya nih tentang apa sih namanya, gimana sih perjalanan hidup Gustiawan ini bisa sampai di bangku kuliah ini. Dari awalnya gitu kan, soalnya dulu katanya pernah terhenti atau tidak bisa melanjutkan ke bangku SMA. Iya. Betul. Gimana nih? Boleh dong cerita sama kita gitu. Dulu kan waktu keluar sekolah SMP kan mau diterusin. Cuman keadaan orang tua yang tidak mempunyai biaya gitu, ya, jadi saya bekerja gitu. Tahun berapa itu? Tahun 2018. 2018. Jadi hanya sampai dengan SMP saja. Iya, SMP saja. Oke. Kemudian setelah lulus dari SMP karena dengan adanya keterbatasan ekonomi gitu ya, bekerja gitu atau kemana dulu? Ya, waktu sudah keluar SMP, sudah bekerja lalu mengikuti program PPA yang didampingi oleh Pak Herdian, Ketua PKH. Setelah itu terus lanjut ke sekolah gitu sampai sekarang kuliah. Iya, sampai kuliah sekarang. Oke, berarti ikut program PPA atau pengurangan pekerjaan itu tahun 2018 ya. Sampai dinyatakan lulus. Iya, sampai dinyatakan lulus. Lulus SMA. Lulus SMA, ya. Kemudian di tahun 2020. Ya, kalau nggak salah tahun 2020 saya mengikuti kuliah di STIMIK IKMI Cirebon. Wih, luar biasa. Alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah ya. Ya. Kami ngomong-ngomong nih tentang program PPA itu ya, kita flashback sedikit gitu. Ngapain aja sih itu tuh? Waktu kegiatannya itu yang intinya itu belajar seperti sekolah biasa gitu. Supaya bangkit lagi gitu, pengen sekolah. Semangatnya bangkit lagi Iya, gitu ya. betul. Dimotivasi gitu kan. Iya. Kemudian setelah itu setelah ikut PPA baru lanjut ke kuliah STIMIK IKMI Cirebon. Nih, apa sih yang membuat Gustiawan untuk mau tetap belajar
dan terus melanjutkan sekolah gitu sampai bisa kuliah ini apa gitu kan, soalnya kan banyak di luar sana minat kuliah dari anak itu kan masih sedikit lah, terutama bagi anak-anak yang memang ada keterbatasan ekonomi. Tapi Kustiawan ini kok mau sih lanjut kuliah gitu, apa? Ya, utama itu cita-cita saya ingin membahagiakan kedua orang tua dan ingin mengubah hidup saya itu menjadi lebih baik supaya masa depan saya itu baik. Wih, mantap. Luar biasa ini Kustiawan, jadi punya semangat untuk bisa membahagiakan orang tua dengan cara tetap lanjut kuliah dan sekolah, dan ini tidak banyak anak-anak yang mempunyai cita-cita seperti ini, dan ini Kustiawan luar biasa sekali, mantap, terus lanjutkan ya. Oke, selanjutnya nih, bagaimana sih peran orang tua terhadap pendidikan Kustiawan itu sendiri, atau tentang ya Kustiawan sekarang udah kuliah gitu kan, mengingat masih banyak orang tua yang beranggapan bahwa kuliah itu kan apa ya istilahnya itu harus banyak uang atau harus apa ya istilahnya itu membutuhkan biaya yang besar lah gitu, sehingga orang tua itu tidak mau atau tidak mengizinkan anak-anak tersebut untuk lanjut kuliah gitu kan, dan cenderung lebih menginginkan anak-anaknya bekerja untuk membantu kehidupan sehari-hari. Gimana? Ini pandangan orang tua saya itu, saya melanjutkan sekolah sangat luar biasa, sangat mendukung saya gitu, karena harapan orang tua saya juga kepinginnya saya itu sekolah tinggi ya sampai sukses gitu. Sampai sukses. Jadi orang tua itu sangat mendukung sekali. Iya, alhamdulillah sangat mendukung. Gak ada ketakutan untuk aduh gimana ya nanti biaya gitu. Alhamdulillah enggak, soalnya kan saya mendapatkan bantuan sekolah gratis. Kuliah gratis. Iya, kuliah gratis. Baik. Tapi SMA dulu gimana tuh Kustiawan? Dulu saya gak ikut sekolah SMA formal, saya mengikuti sekolah paket C. Paket C? Iya, di PKBM Bina Pandu Mandiri. Wow, Bina Pandu Mandiri. Berapa tahun tuh? 3 tahun. 3 tahun? Iya. Di PKBM Bina Pandu Mandiri. Berarti itu gratis juga dong? Iya, gratis juga sama. Wih, keren. Luar biasa, jadi meskipun jadi mama atau orang tua itu bisa menyekolahkan sampai SMP, kemudian tidak ada biaya lah ya, katakan tidak ada biaya kuliah, tapi tetap bisa lanjut sekolah sampai SMA gratis gitu ya, lewat program dan juga PKBM Bina Pandu Mandiri. Keren, luar biasa. Berarti kegiatan saat ini belajar kuliah online dong ya? Iya, online. Oh iya, ngomong ngambil jurusan apa nih, Kustiawan? Ngambil jurusan D3. D3? Ya, komputerasi, akuntansi. Komputerasi, akuntansi. Boleh dijelaskan dong gimana aja itu jurusan itu teh? Di jurusan itu membuat sistem informasi. Dan ada kelanjutannya itu ngambilnya itu manajemen informasi. Manajemen informasi. Mantap nih Kustiawan. Nah terus tadi kan sudah ya berbincang-bincang tentang apa sih motivasi Kustiawan yang membuat Kustiawan itu ingin selalu sekolah, ingin selalu belajar gitu. Nah saya pengen tahu nih tentang kondisi di keluarga Kustiawan itu sendiri. Iya, silakan. Boleh dong ya tanya-tanya sedikit? Boleh. Bagaimana nih kondisi keluarga di Kustiawan itu sendiri gitu kan? Katanya Bapak itu bekerja petani. Petani ya, iya. Ibu jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Tapi bisa menyekolahkan Kustiawan atau bahkan Kustiawan bisa berada di bangku kuliahnya sendiri. Alhamdulillah. Gimana kondisinya? Jadi kondisi keluarga saya bisa disebut keluarga minim lah dari bidang ekonomi. Tapi mungkin karena semangat ya, jadi saya terus lanjut bersekolah. Ya meskipun keadaan saya seperti ini gitu kan, dari ekonomi
Ya tapi saya tidak patah semangat. Tidak patah semangat, Iya. justru itu dijadikan motivasi. Gimana sih caranya agar Gustiawan itu bisa istilahnya itu membawa atau mengangkat derajat orang tua, yaitu dengan cara belajar dan sekolah. bersekolah. Luar biasa. Kemudian nih, katanya ya, Gustiawan itu kan sempat bekerja Iya. di pabrik ya? Ya, betul. Dari tahun berapa tuh? Kalau nggak salah dari lulus SMP. Dari lulusan 2019. 19. Iya. Pabrik apa kalau boleh tahu? Pabrik genteng desa. Masih di lingkungan rumah? Masih ya. Masih, Agak jauh gitu. masih agak jauh. Nah, sekarang sudah kuliah, masih bekerja di pabrik? Masih. Sampai Apa? sekarang juga. Apa nih alasan Gustiawan itu untuk selalu bekerja sambil kuliah atau kuliah sambil bekerja gitu kan? Mengingat kalau misalkan bekerja sambil kuliah itu kan pasti membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran yang benar-benar terkuras juga gitu. Iya betul. Jadi mengapa saya agak berhenti gitu? Karena saya ingin membantu keluarga gitu, supaya tidak membebani gitu keluarga gitu, supaya tidak terlalu membebani gitu, dan supaya bisa terus mandiri gitu. Bisa terus mandiri. Yeah. Jadi meskipun kuliah, karena kuliah itu kan tidak harus 24 jam, Yeah. jadi ada waktu-waktu tertentu yang dipakai Gustiawan Untuk untuk bekerja. bekerja. Yeah. Pertanyaannya, capek nggak? Kalau masalah capek pasti. Capek pasti. Iya. Namanya juga kerja pasti capek gitu. Gak ada kerja yang gak capek. Itu menurut saya. Tapi semangat Gustiawan Tapi semangat saya gak pernah luntur. nggak pernah luntur. Iya. Keren, luar biasa. Pastinya Mama dan Bapak, bilangnya Mama ya? Iya, Mama. Mama dan Bapak bangga ya punya anak seperti Gustiawan yang tidak membebankan gitu kan. Alhamdulillah. Yang dari kecil dulu Gustiawan kok kayak gini ya, kecil banget terus. Dulu agak-agak nakal nggak sih Gustiawan? Ya, Atau termasuk yang biasa aja lah gitu, penurut gitu. ya dibilang nakal enggak gitu, biasa juga enggak, sedang-sedang aja gitu. Sedang-sedang saja. Iya. Ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan antara Gustiawan dengan Mama atau dengan Bapak waktu kecil gitu, yang sampai saat ini inget terus gitu? Nah, yang paling berkesan itu waktu kecil, waktu saya lagi sakit parah gitu. Gimana? Jadi kan waktu kecil saya sakit parah, panas, ya sampai ibu dan bapak saya itu rela gitu mengorbankan hartanya gitu, Harta apa? semacam kebun gitu. Menjual. Ya menjual kebun supaya saya bisa sembuh lagi. Semua lagi. Iya. Memangnya apa? Pada saat itu sakitnya? Sakit itu pokoknya sakit panas gitu ya. Saya namanya itu lupa lagi namanya gitu. Panas banget sampai nggak bisa apa-apa gitu. Badan saya dulu kecil banget gitu karena penyakit panas gitu. Lalu Mama dan Bapak Ya lalu mama dan bapak itu menjual tanah gitu untuk saya berobat gitu, supaya saya sembuh lagi. semua lagi. Ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya sembuh sehat gitu. Iya, alhamdulillah. Dan bisa sampai duduk di bangku kuliah. Iya. Luar biasa. Tentu Gustiawan juga sayang banget dong ya sama Mama, sama Bapak gitu kan. Iya. Yang perjuangan mereka sampai Gustiawan bisa seperti saat ini. Iya seperti saat ini. Saat ini. Seberapa sayang sih Gustiawan itu terhadap Mama dan Bapak? Kalau bisa distilahkan segimana sayangnya sih? Ya kalau bisa diistilahkan itu pokoknya gak bakalan ada lagi sesosok ibu dan bapak gitu. Pokoknya saya itu sayang banget. Bilang dong ke Mama sama ke Bapak
anggap itu kamera itu mama sama bapak. Ya. Oh, apa yang ingin disampaikan? Yang ingin disampaikan ya terima kasih banyak ibu bapak telah merawat saya dengan rasa penuh dengan kasih sayang. Pokoknya terima kasih banget. Gak bakalan ada lagi cocok ibu dan bapak. Luar biasa ya Kustiawan. Mudah-mudahan mama dan bapak menonton tayangan ini. Amin. Selanjutnya untuk harapan Kustiawan ke depannya seperti apa gitu kan. Ibu dan bapak ya pastikan mudah-mudahan sehat selalu ya, kita doakan gitu kan, panjang umurnya juga. Namun kan dengan bertambahnya usia bapak dan ibu gitu, bapak dan ibu menjadi tua, kemudian ada beberapa hal-hal yang tidak bisa menjadi seperti sekarang, kayak misalkan sudah tua lah istilahnya. Iya. Harapannya gimana? Jadi harapan saya itu pokoknya ingin membahagiakan kedua orang tua gitu. Ya, pokoknya harapan saya itu ingin merubah hidup saya gitu, hidup saya dan keluarga saya itu menjadi lebih baik gitu aja, supaya kedua orang tua saya itu bangga dan mereka itu bisa hidup senang di kala tua gitu. Di kala tua itu enggak apa sih istilahnya itu, jangan bekerja lagi lah ya, menikmati masa tua dengan Kustiawan, dan Kustiawan bisa memberikan segala kebutuhan dari mama dan bapak. Iya. Nih Kus, di luaran sana ya masih banyak kan orang, ada sekitar 4.000 anak dari KPM PPKH Kabupaten Ciamis yang mau selesai di bangku SMA atau sekarang sudah menginjak kelas 12 di SMA. Nah, ada dong tips dan ajakan buat mereka sehingga mau nih kuliah seperti Kustiawan itu sendiri gitu. Boleh? Kepada anak-anak KPM yang lainnya, pokoknya jangan patah semangat, terus berjuang untuk meraih cita-cita kalian. Pokoknya harus banyakin berdoa, sabar, supaya bisa melanjutkan sekolah. Ya seperti saya saat ini. Jadi intinya jangan patah semangat ya Gus. Kemudian ketika ada kesempatan itu harus diambil ya, dan juga perbanyak berdoa. Karena pemerintah juga kan sudah memberikan beberapa jalan atau alternatif untuk anak-anak KPM, PKH atau yang mempunyai keterbatasan secara ekonomi agar bisa lanjut kuliah ya. Nih, dengan penuh semangat kan, mengajak atau memotivasi anak-anak dari KPM PKH yang sekarang mau melanjutkan kuliah ataupun yang sedang duduk di bangku SMA untuk mau kuliah. Boleh ajak mereka dengan penuh semangat gitu. Pokoknya untuk anak-anak luar sana yang ingin berkuliah, tetap semangat, jangan mengeluh, raihlah cita-cita kalian. Semangat gitu. Semangat. Kustiawan bisa sampai kuliah ini kan tentu dengan didorong atau difasilitasi oleh beberapa pihak dan lembaga. Iya, betul. Ada nggak yang mau disampaikan ucapan terima kasih untuk siapa aja? Ya, ada. Boleh. Terima kasih kepada pendamping PKH Bapak Hendian. Terima kasih juga pada PKH Kabupaten Ciamis, Kemendikbud Kuliah, dan tim IKMI Cirebon. Kisah Kustiawan ini sangatlah menginspirasi. Ia mengajarkan kita untuk tidak gampang menyerah dalam meraih pendidikan dan tetap belajar. Kehidupan yang penuh dengan lika-liku, asam, manis, pahit, ia jalani dengan penuh sabar dan ikhlas. Semangatnya dalam belajar juga perlu diacungi jempol. Meski dengan keterbatasan ekonomi, ia mampu bangkit dan membuktikan kepada kita semua
bahwa harapan akan selalu ada untuk orang-orang yang mau berusaha dan berdoa. Demikianlah perbincangan saya dengan Kustiawan yang merupakan salah satu dari anak KPM PKH di Kabupaten Ciamis yang sangat menginspirasi untuk kita semua. Bagi sobat inspirasi yang merasa video ini sangat bermanfaat untuk semuanya, boleh klik tombol like, subscribe, dan juga komen, dan juga share. Dan terima kasih sudah menonton acara atau program inspirasi episode 4 ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program inspirasi-inspirasi lainnya di episode selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.